Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian, menjawab salam itu bukan hanya bentuk kesopanan, tapi juga bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi, jangan lupa tuliskan salam kalian di kolom komentar ya. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sahabat, pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah Islami yang penuh hikmah. Kisah yang insya Allah dapat memperkuat iman kita dan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita siapkan hati, dengarkan dengan tenang, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama desa, lawan ketidakadilan, korupsi tumbang oleh seorang muadzin. Babe 1, azan yang bergetar. Matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit kecil yang mengelilingi desa Al-Ikhlas. Langit berangsur-angsur berubah dari jingga cerah menjadi ungu gelap, sementara angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Desa ini adalah tempat yang tenang, dengan rumah-rumah sederhana yang tersebar di antara sawah-sawah hijau dan pepohonan rindang. Di tengah desa berdiri Masjid Al-Ikhlas, bangunan tua dengan kubah putih yang sedikit terkelupas, dan menara tinggi yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Pak Karim, seorang pria parubaya berusia 50-an, duduk di serambi masjid dengan sorban melingkar di kepala dan sarung batik coklat melilit pinggangnya. Wajahnya tampak lelah, namun teduh, dengan kerutan-kerutan halus yang menceritakan perjalanan hidupnya sebagai seorang muadzin yang setia. Ia telah menjalani rutinitas ini selama lebih dari 20 tahun. Membersihkan masjid, memastikan lampu-lampu menyala saat malam tiba, dan tentu saja mengumandangkan azan 5 kali sehari. Hari itu, seperti biasa, Pak Karim bangun lebih awal untuk membersihkan halaman masjid. Daun-daun kering berserakan di bawah pohon kenanga besar di depan masjid. Dengan sapu bambu lusuh, ia menyapu pelan-pelan, menciptakan pola melingkar di tanah merah yang basah oleh tetesan air hujan. Suara sapunya terdengar nyaring di tengah keheningan senja. Sesekali, burung gereja beterbangan di atas kepalanya, meninggalkan suara sayap yang mengepak cepat. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sejak pagi, hati Pak Karim merasa tidak tenang. Entah mengapa, langkah-langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia mencoba berdoa di mihrab masjid selepas salat zuhur, pikirannya terus melayang pada berita-berita buruk yang akhir-akhir ini beredar di desa. Banyak warga mengeluhkan tabungan mereka yang raib begitu saja dari rekening bank syariah lokal. Ada yang kehilangan uang sekolah anak-anaknya. Ada pula yang kehilangan hasil panen bertahun-tahun. Semua orang marah, tapi tak ada yang tahu harus berbuat apa. Pak Karim sendiri bukan nasabah bank itu. Ia hanya seorang muadzin yang hidup dari sedekah jemaah. Namun, mendengar cerita-cerita itu membuat dadanya sesak. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang demi sesuap nasi. Kehidupannya selama ini bergantung pada belas kasihan orang lain, dan ia bisa merasakan betapa sulitnya bagi para korban kehilangan harapan mereka dalam semalam. Saat jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, Pak Karim naik ke menara masjid. Tangga kayu yang ia pijaki berderit pelan, seolah protes karena beban tubuhnya yang ringkih. Di puncak menara, angin berhembus lebih kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Matanya memandang ke arah barat, di mana matahari hampir sepenuhnya lenyap di balik cakrawala. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah getaran halus di udara, seperti bisikan angin yang tak terdengar telinga manusia biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama meluncur dari bibirnya, lirih namun penuh keyakinan. Namun ketika ia melanjutkan kalimat kedua, suara gaib itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan suara manusia, melainkan gumaman yang dalam dan berat, seolah datang dari alam lain. Jantung Pak Karim berdebar kencang. Ia sempat berhenti sejenak, ragu apakah ia benar-benar mendengarnya atau hanya ilusi.
Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini membisikkan sebuah pesan singkat. Di gudang tua Bank Syariah, carilah kebenaran. Tubuh Pak Karim gemetar. Ia mencoba menyelesaikan azan, tapi suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini ujian dari Allah? Atau mungkin hanya imajinasinya sendiri? Namun, satu hal yang ia yakini, suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Setelah azan usai, ia turun dari menara dengan langkah gontai. Kakinya terasa lemas, dan tangannya dingin berkeringat. Ia duduk di serambi masjid, mencoba menenangkan diri. Matahari benar-benar hilang sekarang, digantikan oleh bayang-bayang malam yang semakin pekat. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani kesunyiannya. Dalam kegelapan, matanya tertuju pada secarik kertas tua yang terselip di bawah pintu masjid. Kertas itu tampak usang, dengan tulisan tangan yang samar. Pak Karim membacanya dengan hati-hati. Di sana tertulis alamat gudang tua milik Bank Syariah, lengkap dengan petunjuk singkat tentang cara menemukannya. Napasnya semakin cepat. Ia tahu, ini adalah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Namun, rasa takut juga menyelimuti hatinya. Apa yang akan ia temukan di sana? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalanya, membuat emosinya naik turun seperti ombak di lautan. Di satu sisi, ia merasa takut. Di sisi lain, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya untuk melangkah maju. Akhirnya, setelah beberapa menit termenung, Pak Karim mengambil keputusan. Ia akan pergi ke gudang tua itu malam ini juga. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tapi karena ia percaya bahwa ini adalah takdir yang Allah tetapkan untuknya. Dengan hati yang masih berdebar-debar, ia mengambil lampu minyak dari sudut masjid dan melangkah keluar menuju kegelapan malam, meninggalkan jejak kaki di tanah basah yang sunyi. BAB 2. Rahasia di Gudang Tua. Malam semakin larut ketika Pak Karim melangkah melewati jalan setapak yang sempit dan berlumpur. Lampu minyak di tangannya berayun pelan, cahayanya yang redup hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah di depannya. Udara dingin menusuk kulitnya, namun ia tidak merasakan kedinginan fisik sebanyak ketegangan yang memenuhi dadanya. Setiap suara kecil, daun kering yang bergesekan dengan angin, ranting patah di bawah kakinya, terdengar begitu keras di telinganya. Seolah-olah alam sedang mengamati gerak-geriknya. Pak Karim tahu bahwa gudang tua itu terletak di ujung desa, tepat di belakang kompleks perkantoran Bank Syariah yang selama ini dipercaya warga. Tempat itu jarang dikunjungi orang, bahkan hampir tak pernah terlihat ada aktivitas di sana. Sebagai muadzin masjid, ia sering lewat di dekatnya saat pulang dari pasar atau mengantar zakat ke rumah-rumah fakir. Namun, kali ini ia mendekatinya dengan tujuan yang sangat berbeda, mencari jawaban atas bisikan gaib yang masih terngiang-ngiang di benaknya. Setelah berjalan lebih dari 20 menit, akhirnya ia sampai. Gudang tua itu tampak seperti bangunan yang telah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya retak, cat putihnya mengelupas, dan pintu kayunya lapuk dimakan waktu. Di depan pintu, ada rantai karatan yang mengunci. Tetapi entah bagaimana, rantai itu terbuka dengan mudah saat Pak Karim menyentuhnya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, tapi ia yakin bahwa ini adalah pertanda bahwa ia harus melanjutkan misinya. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu yang berderit keras. Suara itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian malam, membuat bulu kuduknya merinding. Ia masuk perlahan, lampu minyak di tangannya memberikan sedikit penerangan di ruangan yang gelap gulita. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidungnya, disertai aroma lembab tanah yang mengendap di sudut-sudut ruangan. Di dalam segalanya tampak berdebu dan berantakan. Kotak-kotak kayu bertumpuk tinggi, arsip-arsip tua berserakan, dan beberapa kursi kayu yang sudah reot tersandar di dinding. Pak Karim mulai mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencoba menemukan apapun yang mencurigakan. Saat itulah, pandangannya tertuju pada sebuah kotak besi tua yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen.
Kotak itu tampak berbeda dari barang-barang lain di sana. Lebih rapi, meski juga berdebu. Ia mendekatinya dengan hati-hati, lututnya gemetar karena campuran antara rasa penasaran dan takut. Ketika ia membuka kotak itu, nafasnya tertahan. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen tebal yang terikat rapi dengan pita karet. Dokumen-dokumen tersebut tampak resmi, dengan kop surat bank syariah yang jelas tertera di setiap halaman. Ia mulai membaca satu persatu, dan semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa marah dan kecewa yang memenuhi hatinya. Dokumen-dokumen itu mencatat transaksi-transaksi ilegal, penggelapan dana nasabah, dan praktik korupsi besar-besaran oleh para direksi bank. Nama-nama korban juga tercantum di sana. Warga desa Al-Ikhlas yang telah kehilangan tabungan mereka tanpa alasan jelas. Tubuh Pak Karim gemetar hebat. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi para korban kehilangan harapan mereka dalam semalam. Pikirannya kembali pada cerita-cerita yang ia dengar di masjid, tentang keluarga yang harus menjual sawah mereka karena uang tabungan hilang, tentang anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan lenyap begitu saja. Semua itu adalah hasil ulah manusia-manusia rakus yang duduk di kursi kekuasaan, memanfaatkan kepercayaan orang-orang sederhana untuk keuntungan pribadi. Namun, di tengah kemarahannya, ia juga merasa takut. Apa yang akan terjadi jika ia membawa dokumen ini ke publik? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya? Ia hanya seorang muadzin biasa, bukan pejuang atau pahlawan. Tapi, di sisi lain, ia merasa ada beban moral yang tidak bisa ia abaikan. Bisikan gaib tadi sore terus terngiang di telinganya, seolah mengingatkannya bahwa ini adalah tugas yang Allah tetapkan untuknya. Saat ia mencoba membawa dokumen itu keluar dari gudang, tiba-tiba pintu gudang tertutup sendiri dengan bunyi keras. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membuka pintu itu, tetapi pintu sama sekali tidak bergerak, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Napasnya semakin cepat, dan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia merasa seperti terperangkap di dalam ruangan yang gelap dan pengap, dengan dokumen-dokumen penting di tangannya. Namun, beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka lagi, dengan sendirinya. Cahaya remang-remang dari lampu minyaknya kembali menerangi ruangan. Pak Karim berdiri diam, mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa kejadian ini adalah pertanda lain, bahwa dokumen ini tidak boleh dibawa keluar dengan sembarangan. Ada kekuatan ilahi yang melindunginya, tetapi juga menguji kesabarannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan dokumen itu di tempatnya untuk sementara waktu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tapi ia yakin bahwa Allah akan memberikan jalan. Dengan langkah gontai, ia keluar dari gudang dan menutup pintu di belakangnya. Angin malam menyapu wajahnya, dingin namun menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan gejolak emosi yang masih menguasai pikirannya. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia berjalan kembali ke masjid dengan perasaan campur aduk. Hatinya dipenuhi oleh amarah terhadap ketidakadilan, ketakutan akan risiko yang mungkin ia hadapi, dan keyakinan bahwa Allah sedang menguji imannya. Langkah-langkahnya berat, namun ia terus melangkah maju, membawa beban baru yang tidak bisa ia abaikan. BAB 3. Ulama Penjaga Kebenaran. Pagi itu, matahari mulai naik perlahan di ufuk timur, menyinari desa Al-Ikhlas dengan cahaya lembut yang menembus kabut tipis. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disentuh embun. Namun, bagi Pak Karim, pagi ini tidak terasa seperti biasanya. Ia bangun dengan perasaan berat, seolah beban besar menekan dadanya. Dokumen-dokumen dari gudang tua terus terngiang dalam pikirannya. Setiap angka, setiap nama, setiap transaksi ilegal yang ia baca semalam. Ia tahu bahwa kebenaran itu harus diungkap, tapi ia juga sadar bahwa langkahnya selanjutnya akan membawa risiko besar. Setelah menunaikan salat subuh di masjid, Pak Karim duduk termenung di serambi masjid. Matanya memandang ke arah kubah putih yang sedikit retak, sementara tangannya memegang tasbih kayu yang sudah usang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ia harus melaporkan temuannya kepada pihak berwajib? Atau mungkin kepada pemimpin agama yang lebih bijaksana? Ia tahu bahwa Kiai Hasan,
ulama senior yang tinggal di ujung desa, adalah orang yang tepat untuk memberinya nasihat. Tapi, bagaimana jika Kiai Hasan merasa ini adalah urusan yang terlalu besar untuk ditangani oleh seorang muadzin seperti dirinya? Akhirnya, setelah berpikir panjang, Pak Karim memutuskan untuk pergi ke kediaman Kiai Hasan. Jalan menuju rumah sang Kiai tidak jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki melewati sawah-sawah hijau yang luas. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah kakinya tenggelam dalam lumpur meski jalanan tampak kering. Ia mencoba menguatkan hati dengan membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran yang ia hafal sejak kecil, tetapi bayangan konsekuensi yang mungkin ia hadapi terus menghantui pikirannya. Rumah Kiai Hasan terletak di sebuah halaman luas yang dikelilingi oleh pohon kelapa dan tanaman pisang. Di depan rumah, ada sebuah saung kecil tempat para murid mengaji setiap sore. Saat Pak Karim sampai, Kiai Hasan sedang duduk di kursi bambu di bawah pohon rindang, membaca kitab kuning dengan kacamata tebal bertengger di hidungnya. Wajahnya yang keriput namun teduh membuat siapapun merasa nyaman saat berada di dekatnya. Meski usianya sudah lanjut, matanya masih tajam dan suaranya masih lantang ketika memberikan ceramah atau nasihat. Pak Karim menghampiri Kiai Hasan dengan langkah ragu-ragu. Ia menundukkan kepala hormat, kemudian duduk di bangku bambu di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerahkan dokumen-dokumen yang ia temukan di gudang tua semalam. Kiai Hasan menerima dokumen itu dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun saat membuka halaman demi halaman. Namun, semakin lama ia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya terlihat. Tangannya yang gemetar karena usia mulai bergetar lebih keras. Bukan karena lemah, tapi karena marah dan prihatin. Kiai Hasan menutup dokumen itu dengan pelan, lalu menarik napas panjang. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan sinar tajam, seolah api kemarahan membakar dalam dirinya. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya memandangi horizon yang mulai terang. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara burung-burung yang bernyanyi di pepohonan. Pak Karim duduk diam, menunggu dengan hati berdebar-debar. Ia tahu itu bahwa Kiai Hasan sedang memikirkan sesuatu yang penting. Setelah beberapa menit lamanya, Kiai Hasan akhirnya berbicara dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Ia menjelaskan kepada Pak Karim bahwa ini adalah ujian besar dari Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh warga desa Al-Ikhlas. Kebenaran harus diungkap, katanya dengan nada tegas, tapi kita harus berhati-hati. Orang-orang yang melakukan kejahatan ini tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menghalangi kita dengan segala cara. Pak Karim mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Kiai Hasan seolah menancap dalam benaknya. Ia merasa lega mendengar nasihat itu. Tapi di sisi lain, ia juga merasa semakin takut. Bagaimana jika mereka gagal? Bagaimana jika para pelaku kejahatan berhasil menutup mulut mereka sebelum kebenaran terungkap? Pikiran-pikiran itu membuat emosinya naik turun seperti ombak di lautan. Kadang ia merasa yakin bahwa Allah akan melindungi mereka, tapi kadang ia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada dirinya dan keluarganya. Kiai Hasan, seolah membaca pikiran Pak Karim, meletakkan tangannya yang keriput di atas bahu Pak Karim. Ingatlah nak, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha menegakkan keadilan. Jika kita sabar dan taat, Dia akan memberikan jalan. Yang penting, kita tidak boleh gentar. Pak Karim mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa Kiai Hasan benar. Ini adalah tanggung jawab besar. Tapi ia juga percaya bahwa Allah sedang menguji imannya. Setelah beberapa saat, Kiai Hasan meminta Pak Karim untuk kembali ke masjid dan menjaga rahasia tentang dokumen ini. Biarkan aku yang memikirkan langkah selanjutnya, katanya. Tapi ingat, jangan pernah berhenti berdoa. Kita butuh pertolongan Allah lebih dari apapun. Pak Karim pulang dengan langkah yang lebih ringan dibandingkan saat ia datang. Hatinya masih dipenuhi oleh campuran antara ketakutan dan harapan, tapi ia merasa lebih tenang setelah mendapatkan nasihat dari Kiai Hasan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan tantangan-tantangan besar masih menanti di depan.
Namun, ia juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka yang berusaha menegakkan kebenaran. Saat ia sampai di masjid, matahari sudah sepenuhnya naik, menyinari halaman masjid dengan cahaya terang. Ia duduk di serambi masjid, memandang ke arah menara tempat ia biasa mengumandangkan azan. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang ia butuhkan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mulai membaca doa-doa pendek dengan suara lirih. Dalam hati, ia berjanji untuk terus bersabar dan taat, apapun yang akan terjadi di masa depan. Bab 4. Bukti yang tak terbakar. Malam itu, udara di desa Al-Ikhlas terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan-pelan, membawa aroma tanah basah yang masih lembab setelah hujan sore tadi. Di dalam Masjid Al-Ikhlas, lampu minyak yang redup memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayang-bayang yang bergerak-gerak di dinding-dinding tua. Pak Karim duduk sendirian di serambi masjid, matanya tertuju pada dokumen-dokumen yang ia bawa kembali dari gudang tua. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Bagaimana cara mengungkap kebenaran ini tanpa membahayakan dirinya dan orang-orang yang ia sayangi? Dokumen-dokumen itu tergeletak di atas meja kayu sederhana, berserakan seperti potongan-potongan teka-teki yang belum tersusun sempurna. Setiap halaman penuh dengan angka-angka, nama-nama, dan catatan transaksi ilegal yang membuat darahnya mendidih. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan dalam mengetahui bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi warga justru menjadi dalang dari penderitaan mereka. Namun, di balik kemarahannya, ada juga rasa takut yang menggelayuti hatinya. Ia hanya seorang muadzin biasa, bukan pejuang atau pahlawan. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya? Pikiran-pikiran itu membuatnya gelisah. Ia bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di serambi masjid. Langkah-langkahnya berderit di lantai kayu tua. Suaranya terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian malam. Matanya terus kembali ke dokumen-dokumen itu, seolah-olah ia mencoba mencari jawaban di antara baris-baris tulisan yang rapat. Namun, semakin lama ia memandanginya, semakin besar perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar masjid. Suara itu pelan tapi pasti, mendekat dengan cepat. Jantung Pak Karim berdebar kencang. Ia tidak mengundang siapapun malam ini. Siapa yang datang ke masjid di tengah malam begini? Dengan hati-hati, ia beringsut ke pintu masjid dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia melihat beberapa sosok berpakaian hitam mendekati masjid. Mereka bergerak cepat, seperti bayangan yang meluncur di antara pepohonan. Salah satu dari mereka membawa obor kecil yang memancarkan cahaya merah, membuat wajah-wajah mereka tampak suram dan misterius. Pak Karim mundur perlahan, napasnya semakin cepat. Ia tahu siapa mereka, para suruhan dari Bank Syariah. Mereka pasti sudah mengetahui bahwa ia menemukan dokumen-dokumen itu. Pikirannya langsung berputar mencari cara untuk menyelamatkan diri, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan dokumen ini begitu saja. Ini adalah satu-satunya bukti yang bisa membongkar kejahatan besar tersebut. Jika dokumen ini hilang, maka semua harapan untuk menegakkan keadilan akan lenyap. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan dokumen-dokumen itu dan menyelipkannya ke dalam tas kain tua miliknya. Ia berusaha mencari tempat bersembunyi, tapi waktu terlalu sempit. Pintu masjid tiba-tiba didobrak dengan keras, membuat suara berdebum yang memenuhi ruangan. Beberapa pria berbadan tegap masuk dengan langkah kasar, mata mereka menyapu setiap sudut masjid. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah bengis, melangkah ke arah Pak Karim dengan tatapan dingin. "Mana dokumennya?" Tanyanya dengan suara rendah namun mengancam. Ia tidak menunggu jawaban. Matanya langsung tertuju pada tas kain yang dipegang erat oleh Pak Karim. "Serahkan sekarang, atau kau akan menyesal." Pak Karim tidak menjawab. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tetap berdiri tegak, memegang tas itu dengan erat. Ia tahu bahwa jika dokumen ini jatuh ke tangan mereka, maka semua akan berakhir. Para pria itu mulai mendekat, langkah mereka berat dan mengancam. Salah satu dari mereka meraih tas itu dari tangan Pak Karim. Tapi saat mereka mencoba membuka tas dan mengeluarkan dokumen-dokumen, sesuatu yang aneh terjadi.
Api dari obor yang dibawa salah satu pria itu tiba-tiba menyala lebih terang, seolah-olah ingin membakar dokumen tersebut. Namun, ketika api itu mendekati kertas-kertas di dalam tas, api tiba-tiba padam. Pria itu mencoba menyalakan obor lagi, tapi api sama sekali tidak mau menyala. Bahkan ketika mereka mencoba membakar dokumen itu dengan korek api tetap tidak mau menyentuh kertas-kertas tersebut. Kertas-kertas itu tetap utuh, seolah dilindungi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Para pria itu saling pandang dengan wajah bingung dan marah. Mereka mencoba merobek dokumen itu, tapi kertas-kertas itu terasa seperti baja, tidak bisa disobek atau dihancurkan. Salah satu dari mereka bahkan mencoba membanting tas itu ke lantai, tapi dokumen-dokumen itu tetap utuh tanpa cacat sedikit pun. Wajah mereka berubah dari marah menjadi takut. Mereka saling berbisik, lalu akhirnya memutuskan untuk pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Pak Karim sendirian di masjid. Setelah mereka pergi, Pak Karim jatuh berlutut di lantai masjid. Tubuhnya gemetar karena campuran antara ketakutan dan kelegaan. Ia memandangi dokumen-dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ini adalah pertolongan Allah, keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dokumen-dokumen ini adalah bukti nyata bahwa Allah sedang melindungi kebenaran dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghancurkannya. Namun, meskipun ia merasa lega, hatinya masih dipenuhi oleh ketakutan. Ia tahu bahwa para pelaku kejahatan itu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan mencoba lagi dengan cara yang lebih kejam. Pikiran itu membuatnya merasa seperti berada di tepi jurang, antara harapan dan ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Ia berdoa agar Allah terus melindunginya, memberinya kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Di luar masjid, angin malam berhembus lebih kencang, membawa daun-daun kering yang berguguran di halaman. Bulan yang tadinya terang kini tertutup awan tebal, membuat suasana semakin gelap dan sunyi. Pak Karim duduk di serambi masjid, memandang ke arah menara tempat ia biasa mengumandangkan azan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Namun, ia juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha menegakkan kebenaran. Dengan hati yang masih berdebar-debar, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus terus bergerak maju, apapun risikonya. Ia berjanji dalam hati untuk terus bersabar dan taat, mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, harapan, dan keyakinan bahwa keadilan pasti akan ditegakkan. BAB 5. Pemimpin agama menyerahkan bukti. Matahari pagi mulai muncul di balik perbukitan, menyinari desa Al-Ikhlas dengan cahaya lembut yang membangunkan alam dari tidur malamnya. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, dan embun yang menetes dari daun-daun segar memberikan kesan damai pada pagi itu. Namun, bagi Kiai Hasan, pagi ini tidak terasa seperti biasanya. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk di depan meja kayu tua, matanya tertuju pada dokumen-dokumen yang Pak Karim serahkan kepadanya kemarin sore. Udara pagi yang segar tidak mampu mengusir beban berat yang ia rasakan di hatinya. Kiai Hasan adalah seorang ulama yang bijaksana, namun bahkan dia pun merasa terbebani oleh apa yang ia baca. Setiap halaman dokumen itu adalah cerminan kezaliman, transaksi ilegal, penggelapan uang nasabah, dan nama-nama korban yang tak bersalah. Ia membayangkan wajah-wajah mereka, para petani yang kehilangan hasil panen bertahun-tahun, ibu-ibu yang kehilangan tabungan untuk pendidikan anak-anaknya, dan keluarga-keluarga yang dipaksa menjual tanah warisan karena harapan mereka direnggut begitu saja. Semua itu membuat jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa tanggung jawab moral yang mendalam. Kiai Hasan tahu bahwa ini bukan masalah biasa. Ini adalah skandal besar yang melibatkan orang-orang berkuasa. Mereka yang memiliki akses ke media, pengaruh politik, dan bahkan kekuatan fisik untuk menekan siapapun yang mencoba membongkar kebenaran. Ia sadar bahwa langkahnya harus sangat hati-hati. Jika ia salah melangkah, maka bukan hanya dirinya yang akan menjadi korban, tapi juga warga desa yang sudah menderita cukup lama. Namun di sisi lain,
Ia juga tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Kebenaran harus diungkap, meskipun risikonya besar. Setelah berpikir panjang, Kiai Hasan memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tidak bisa menyerahkan dokumen ini kepada pihak berwajib secara langsung. Ia tahu betul bahwa sistem hukum seringkali dimanipulasi oleh orang-orang berkuasa. Ia juga tidak bisa mengandalkan media lokal, karena banyak wartawan yang telah disuap atau diancam untuk tutup mulut. Satu-satunya cara adalah membawa dokumen ini ke publik secara diam-diam. Tetapi bagaimana caranya? Kiai Hasan memutuskan untuk menggunakan jaringan murid-muridnya yang tersebar di berbagai kota. Mereka adalah para pemuda yang taat beragama dan memiliki idealisme tinggi. Beberapa di antaranya bekerja sebagai aktivis sosial, jurnalis independen, dan bahkan pegiat media sosial. Kiai Hasan yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk membantu menyebarkan kebenaran ini tanpa takut intimidasi. Namun, tantangan pertama adalah bagaimana cara membawa dokumen ini keluar dari desa tanpa diketahui oleh para pelaku kejahatan. Ia tahu bahwa mata-mata mereka pasti ada di mana-mana. Untuk itu, ia memutuskan untuk menggunakan metode tradisional yang jarang dicurigai oleh orang modern. Mengirim dokumen tersebut melalui pos surat kuno yang masih beroperasi di desa. Dokumen-dokumen itu akan diselipkan di dalam kitab kuning tua yang tampak seperti barang biasa, sehingga tidak menarik perhatian. Pagi itu, Kiai Hasan mengumpulkan beberapa murid terpercayanya di saung kecil di halaman rumahnya. Mereka datang satu persatu, tanpa suara keras atau gerakan mencolok. Matahari mulai naik, dan cahayanya yang hangat memenuhi ruangan sederhana itu. Kiai Hasan duduk di kursi bambu, wajahnya tenang namun penuh keyakinan. Ia tidak banyak bicara, hanya memberikan instruksi singkat kepada setiap murid tentang apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada percakapan panjang, hanya tatapan mata yang saling memahami. Mereka semua tahu bahwa ini adalah misi penting, dan mereka siap mengambil risiko demi keadilan. Salah satu murid, seorang pemuda bernama Ridwan, bertugas membawa dokumen itu ke kantor pos di kota kecil terdekat. Ia mengenakan pakaian sederhana, dengan tas kain tua yang berisi kitab kuning tempat dokumen-dokumen itu disembunyikan. Saat ia berjalan melewati sawah-sawah hijau, menuju jalan utama desa, hatinya dipenuhi oleh campuran antara keteguhan dan ketakutan. Ia tahu bahwa jika tertangkap, konsekuensinya bisa sangat fatal. Namun, ia juga yakin bahwa ini adalah jalan yang Allah tetapkan untuknya. Di tengah perjalanan, Ridwan merasakan sesuatu yang aneh. Ada mobil hitam yang mengikuti langkah-langkahnya dari kejauhan. Ia tidak bisa melihat jelas siapa yang ada di dalam mobil itu, tapi ia yakin bahwa mereka sedang mengamati gerak-geriknya. Napasnya semakin cepat, dan tangannya mulai berkeringat dingin. Ia mencoba tetap tenang, berjalan dengan langkah santai seolah tidak menyadari kehadiran mobil itu. Namun, dalam hati, ia merasa seperti seekor burung yang diincar oleh elang. Saat ia sampai di kantor pos, mobil itu berhenti di pinggir jalan. Dua pria berbadan tegap keluar dari mobil, berjalan perlahan ke arah kantor pos. Ridwan melihat mereka dari sudut matanya, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia tidak punya waktu banyak. Dengan cepat, ia masuk ke kantor pos dan menyerahkan paketnya kepada petugas. Petugas itu tampak bingung melihat kitab kuning tua yang dibungkus dengan kertas coklat. Tapi Ridwan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ini pesanan untuk teman saya di Jakarta." Setelah meninggalkan kantor pos, Ridwan berjalan cepat menuju halte bus di ujung jalan. Namun, saat ia berbalik untuk melihat ke belakang, ia melihat dua pria itu masuk ke kantor pos dan berbicara dengan petugas. Jantungnya berdegup lebih kencang lagi. Apakah mereka akan menemukan dokumen itu? Apakah rencana ini gagal? Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika dua pria itu meminta petugas untuk membuka paket tersebut, mereka tidak menemukan dokumen apapun di dalamnya. Kitab kuning itu kosong, hanya berisi halaman-halaman teks agama yang biasa. Pria-pria itu saling pandang dengan wajah bingung, lalu akhirnya pergi dengan geram. Ridwan, yang mengamati dari kejauhan, merasa lega. Ia tidak tahu bagaimana dokumen itu bisa lenyap begitu saja, tapi ia yakin bahwa ini adalah pertolongan Allah. Di desa Al-Ikhlas, Kiai Hasan duduk di saung kecilnya, memandang ke arah horizon yang mulai terang. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi di kantor pos,
Tapi ia merasa yakin bahwa dokumen itu sudah sampai ke tangan yang tepat. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, dan tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Namun, ia juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha menegakkan kebenaran. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Kiai Hasan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perubahan besar, meskipun jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh rintangan. Namun, ia juga percaya bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, asalkan mereka tetap sabar dan taat. BA6. Skandal terungkap ke publik. Langit pagi di Jakarta tampak kelabu, tertutup awan tebal yang menggantung rendah di atas gedung-gedung pencakar langit. Udara kota yang biasanya panas dan pengap terasa lebih dingin hari itu, seolah alam sedang merespon ketegangan yang mulai memuncak di tengah masyarakat. Di sebuah apartemen kecil di daerah pinggiran Jakarta, seorang pemuda bernama Faisal, salah satu murid Kiai Hasan, duduk di depan laptop tua yang layarnya berkedip-kedip karena koneksi internet yang tidak stabil. Wajahnya penuh keringat, bukan hanya karena suhu ruangan yang lembab, tapi juga karena beban besar yang ia rasakan di pundaknya. Faisal adalah salah satu dari jaringan murid Kiai Hasan yang dipercaya untuk menyebarkan dokumen-dokumen skandal bank syariah itu ke publik. Setelah menerima paket misterius yang dikirim melalui pos beberapa hari lalu, ia langsung menyadari bahwa ini adalah tugas yang sangat penting. Namun, tantangannya tidak mudah. Ia tahu bahwa media mainstream tidak akan mau memuat cerita ini tanpa tekanan besar, dan bahkan jika mereka melakukannya, ada kemungkinan besar bahwa artikel tersebut akan dihapus atau diblokir oleh pihak-pihak yang berkuasa. Untuk itu, Faisal memutuskan untuk menggunakan platform media sosial sebagai senjata utamanya. Ia tahu bahwa dunia digital adalah medan pertempuran modern, tempat informasi bisa menyebar dengan cepat tanpa batas geografis. Namun, ia juga sadar bahwa media sosial adalah tempat yang rawan manipulasi. Banyak akun palsu, bot, dan algoritma yang dirancang untuk menekan konten-konten sensitif. Ia harus bergerak cepat dan cerdas agar pesan ini tidak tenggelam begitu saja. Dengan hati-hati, Faisal mulai menyalin isi dokumen-dokumen itu ke dalam format digital. Ia memotret setiap halaman dengan kamera ponselnya, lalu mengunggah gambar-gambar tersebut ke akun anonim yang telah ia siapkan sebelumnya. Akun itu tidak memiliki nama atau identitas jelas, hanya avatar sederhana berupa siluet burung yang terbang di langit senja. Ia memberi judul postingan pertamanya dengan kalimat singkat namun menusuk. Inilah bukti korupsi bank syariah lokal yang merampas hak rakyat. Saat ia menekan tombol posting, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu bagaimana reaksi publik akan datang, tapi ia yakin bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Beberapa detik setelah unggahan itu muncul, tidak ada respons apapun. Tidak ada like, tidak ada komentar, tidak ada apapun. Faisal mulai merasa cemas. Apakah ia terlalu naif untuk berpikir bahwa ini akan berhasil? Apakah orang-orang sudah terlalu apatis untuk peduli? Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Unggahan itu tiba-tiba mendapatkan ribuan like dan komentar dalam waktu singkat. Awalnya, Faisal mengira bahwa ini adalah hasil dari bot atau algoritma otomatis. Tapi saat ia membaca komentar-komentar tersebut, ia menyadari bahwa semuanya berasal dari akun-akun nyata. Orang-orang mulai berbagi unggahan itu ke grup-grup diskusi, forum-forum online, dan bahkan ke media sosial mereka sendiri. Dalam hitungan jam, unggahan itu menjadi viral, menyebar seperti api di padang rumput kering. Di desa Al-Ikhlas, warga mulai mendengar kabar itu. Awalnya, mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin rahasia besar seperti ini bisa terungkap begitu saja? Namun, ketika mereka membaca isi dokumen-dokumen yang tersebar di media sosial, mereka mulai menyadari bahwa ini bukan hoax. Nama-nama mereka, transaksi-transaksi ilegal yang mereka curigai selama ini, semuanya terpampang jelas di sana. Kemarahan mulai memuncak. Mereka yang dulunya pasrah dan putus asa kini bangkit, bersatu untuk menuntut keadilan. Di ibu kota provinsi, para korban mulai berkumpul di depan kantor pusat bank syariah itu. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan protes,
meminta pertanggungjawaban para direksi bank. Suara mereka bergema di jalan-jalan, menciptakan keriuhan yang tak terbendung. Polisi datang untuk membubarkan massa, tapi jumlah demonstran terus bertambah. Bahkan beberapa tokoh masyarakat, termasuk ulama dan aktivis lokal, ikut bergabung dalam aksi tersebut. Media nasional mulai meliput peristiwa ini, meskipun dengan nada hati-hati, karena tekanan dari pemerintah dan pemilik modal. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang penyebaran dokumen itu. Meskipun pihak bank dan otoritas pemerintah berusaha keras untuk memblokir informasi tersebut, upaya mereka selalu gagal. Setiap kali unggahan itu dihapus dari satu platform, ia muncul kembali di platform lainnya. Bahkan ketika pemerintah memutuskan untuk memblokir internet di wilayah tertentu, dokumen itu tetap tersebar melalui salinan fisik yang entah bagaimana cara muncul di tangan orang-orang yang tepat. Ada yang mengatakan bahwa dokumen itu ditemukan di masjid-masjid, di pasar tradisional, bahkan di halte bus. Tidak ada jejak manusia yang bisa menjelaskan fenomena ini. Para direksi bank mulai panik. Mereka mengadakan rapat darurat di ruang konferensi yang mewah. Wajah-wajah mereka pucat dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Salah satu direktur, Anton, berdiri dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan suasana. "Kita harus segera mengambil tindakan," katanya dengan suara bergetar. "Jika ini terus berlanjut, kita semua akan hancur." Namun, tindakan apapun yang mereka ambil tampaknya tidak efektif. Ketika mereka mencoba menyuap wartawan untuk menulis artikel pembelaan, artikel-artikel itu malah hilang dari situs web media tanpa jejak. Ketika mereka mencoba membayar influencer untuk menyebarkan propaganda, akun-akun influencer itu tiba-tiba diblokir oleh platform media sosial tanpa alasan yang jelas. Semua upaya mereka untuk menutupi kebenaran hanya membuat situasi semakin buruk. Di tengah kekacauan itu, Faisal duduk di kamarnya, memandangi layar laptopnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena misinya berhasil, tapi di sisi lain, ia juga merasa takut. Ia tahu bahwa para pelaku kejahatan itu tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencoba membalas dendam, dan ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya. Pikiran-pikiran itu membuatnya gelisah, tapi ia mencoba menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci yang ia hafal sejak kecil. Angin sore mulai berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang masih lembab setelah hujan ringan. Di luar jendela, langit mulai berubah dari kelabu menjadi oranye kemerahan, seolah matahari sedang berusaha menembus awan tebal yang menggantung di atas kota. Faisal menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, dan tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Namun, ia juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berusaha menegakkan kebenaran. Ia memutuskan untuk tetap bersembunyi, setidaknya sampai situasi benar-benar aman. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia hanya seorang pemuda biasa, bukan pejuang atau pahlawan. Namun, ia juga percaya bahwa kebenaran pasti akan menang pada akhirnya, asalkan mereka tetap sabar dan taat. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, harapan, dan keyakinan bahwa keadilan pasti akan ditegakkan. Bab 8, Keadilan Ditegakkan. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari gedung-gedung tinggi di pusat kota dengan cahaya lembut yang memantul dari jendela-jendela kaca. Namun, suasana di ibu kota provinsi hari itu tidak seperti biasanya. Udara dipenuhi oleh energi yang berbeda. Energi kemarahan, harapan, dan ketegangan yang terus memuncak. Di depan kantor pusat Bank Syariah, ribuan orang berkumpul, membawa spanduk-spanduk besar bertuliskan protes. Suara mereka bergema keras, mengguncang kesunyian pagi yang biasanya damai. Demonstrasi ini bukan lagi sekadar aksi kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah gerakan massal yang melibatkan semua lapisan masyarakat, petani, pedagang, buruh pabrik, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya jarang terlibat dalam urusan politik. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah, membawa cerita-cerita penderitaan mereka yang sama. Tabungan hilang, harapan hancur, dan masa depan yang dirampas oleh korupsi sistemik. Semua itu kini menjadi satu suara besar yang menuntut keadilan.
Di tengah kerumunan, ada seorang wanita tua bernama Bu Siti, seorang petani dari desa kecil di pinggiran kota. Ia duduk di kursi roda sederhana, didorong oleh cucunya yang masih remaja. Wajahnya penuh keriput, matanya tampak sayu namun tajam. Di tangannya, ia memegang amplop usang yang kosong. Amplop tempat ia menyimpan tabungan hasil panen selama bertahun-tahun. Ketika ia melihat gedung megah di hadapannya, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia tidak marah tapi sedih. Sedih karena orang-orang yang seharusnya melindungi warga justru menjadi dalang dari penderitaan mereka. Tidak jauh dari Bu Siti, sekelompok pemuda berseragam mahasiswa berdiri dengan penuh semangat. Mereka membawa mikrofon portabel, berteriak lantang untuk menyerukan reformasi total terhadap sistem perbankan syariah. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Anissa, berbicara dengan nada penuh keyakinan. Matanya berkilat-kilat, wajahnya memerah karena emosi. Ia menceritakan bagaimana ayahnya, seorang sopir angkot, kehilangan uang pensiunnya karena skandal ini. "Kami tidak akan diam," teriaknya, suaranya menggema di antara massa. "Keadilan harus ditegakkan." Sementara itu, di dalam gedung bank, suasana sangat berbeda. Para direksi duduk di ruang rapat mewah yang dipenuhi oleh meja kayu mahoni besar dan kursi-kursi kulit hitam yang nyaman. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tampak tenang. Wajah-wajah mereka pucat, keringat dingin membasahi tubuh mereka meskipun AC di ruangan itu bekerja maksimal. Anton, direktur utama bank, duduk di kepala meja dengan ekspresi tegang. Matanya terus melirik layar laptop di depannya, mencoba mencari cara untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di luar. Namun, apapun yang mereka coba lakukan tampaknya tidak berhasil. Ketika mereka mencoba meredam demonstrasi dengan membayar preman untuk membubarkan massa, preman-preman itu malah berbalik menyerang mereka. Ketika mereka mencoba meminta bantuan polisi untuk menangkap para demonstran, polisi-polisi itu tiba-tiba mengundurkan diri secara massal, mengaku tidak mau terlibat dalam kejahatan yang lebih besar. Bahkan ketika mereka mencoba melarikan diri menggunakan mobil pribadi, jalanan menuju bandara diblokade oleh warga yang marah. Anton akhirnya memutuskan untuk kabur menggunakan kapal pesiar pribadinya. Ia percaya bahwa laut adalah satu-satunya jalan keluar yang aman. Dengan langkah tergesa-gesa, ia meninggalkan gedung bank dan menuju pelabuhan pribadi di pinggir kota. Kapal pesiarnya sudah siap berlayar, lengkap dengan awak kapal yang setia. Namun, saat kapal mulai meninggalkan dermaga, sesuatu yang aneh terjadi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan tebal berkumpul dengan cepat, dan badai laut datang tanpa peringatan cuaca apapun. Angin bertiup kencang, ombak setinggi gunungan menghantam lambung kapal. Awak kapal berteriak panik, mencoba mengendalikan kapal yang mulai oleng. Anton berdiri di dek kapal, wajahnya penuh ketakutan. Ia mencoba berdoa, tapi kata-kata doanya tersangkut di tenggorokan. Badai itu terlalu besar, terlalu ganas, seolah alam sedang memberikan hukuman atas kejahatannya. Kapal itu akhirnya tenggelam, tertelan oleh lautan yang mengamuk. Anton dan beberapa awak kapal ditemukan tewas beberapa hari kemudian di pantai terpencil, tubuh mereka hancur oleh benturan ombak. Di desa Al-Ikhlas, warga mendengar berita tentang tenggelamnya kapal pesiar itu melalui radio komunitas. Mereka tidak merasa senang atau puas, tapi lega. Lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kiai Hasan duduk di saung kecilnya, memandang ke arah horizon yang mulai terang. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah pertanda bahwa Allah tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung selamanya. Pemerintah akhirnya turun tangan. Tekanan dari masyarakat membuat mereka tidak punya pilihan lain. Bank syariah itu ditutup sementara, dan para direksi yang tersisa dipecat tanpa ampun. Dana yang telah dikorupsi berhasil dikembalikan kepada para nasabah yang menjadi korban. Proses restitusi dilakukan dengan transparan, dan banyak warga yang akhirnya bisa bernapas lega. Mereka yang kehilangan tabungan untuk pendidikan anak-anaknya kini bisa melanjutkan sekolah. Mereka yang kehilangan hasil panen bertahun-tahun kini bisa membeli bibit baru. Harapan yang sempat hilang kini mulai tumbuh kembali. Namun, bagi Pak Karim,
Semua ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ia tetap menjalani rutinitasnya sebagai muadzin masjid, membersihkan halaman masjid setiap pagi, dan mengumandangkan azan 5 kali sehari. Hidupnya tidak berubah banyak, tapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa ia hanyalah alat di tangan Allah, dan bahwa keadilan ini adalah hasil dari kehendaknya, bukan usahanya sendiri. Di serambi masjid, ia duduk dengan tasbih di tangan, memandang ke arah menara tempat ia biasa mengumandangkan azan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya selesai, dan tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Namun, ia juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha menegakkan kebenaran. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, harapan, dan keyakinan bahwa keadilan pasti akan ditegakkan. Di langit, bulan purnama bersinar terang, seolah memberikan isyarat bahwa kegelapan tidak akan pernah menang selamanya. Bab 9. Hidup baru Pak Karim. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa Al-Ikhlas dengan cahaya lembut yang memantul dari kubah putih masjid. Udara segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disentuh embun. Namun, bagi Pak Karim, pagi ini terasa berbeda dari biasanya. Ada ketenangan yang ia rasakan di hatinya, seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya telah terangkat. Ia tidak lagi merasa seperti seorang muadzin biasa yang hanya menjalani rutinitas harian. Ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk menegakkan kebenaran yang melampaui dirinya sendiri. Pak Karim bangun lebih awal hari itu, seperti biasa. Ia membersihkan halaman masjid dengan sapu bambu lusuhnya, menciptakan pola melingkar di tanah merah yang basah oleh tetesan air hujan semalam. Gerakan tangannya pelan tapi penuh kesadaran, seolah setiap sapuan adalah bentuk rasa syukur atas apa yang telah terjadi. Ia tidak bisa menghindari bayangan-bayangan masa lalu, malam-malam gelap ketika ia merasa takut, saat ia bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi ujian ini. Namun, semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Di sudut halaman masjid, ada beberapa warga yang datang lebih awal untuk membantu membersihkan. Mereka bukan sekadar jemaah biasa, tapi juga korban skandal bank syariah yang akhirnya mendapatkan restitusi. Salah satu dari mereka adalah Pak Hamid, seorang petani tua yang kehilangan tabungan hasil panen selama bertahun-tahun. Ia duduk di serambi masjid, memperbaiki keranjang anyaman bambu sambil sesekali tersenyum pada Pak Karim. Senyum itu tidak banyak bicara, tapi penuh makna. Ia tahu bahwa Pak Karim adalah salah satu orang yang membuat keadilan ini mungkin terjadi. Namun meskipun banyak warga yang bersyukur, ada juga yang masih skeptis. Beberapa orang di desa mulai membicarakannya dengan nada sinis. Apa benar dia yang membongkar skandal itu? Bisik seorang ibu kepada tetangganya di pasar. Bukankah dia hanya seorang muadzin? Apa dia punya kekuatan sebesar itu? Bisikan-bisikan itu kadang sampai ke telinga Pak Karim, tapi ia tidak peduli. Ia tahu bahwa pengakuan manusia tidak penting baginya. Yang penting adalah Allah mengetahui niat baiknya. Kane pasa. Dan dia itu senang membuatnya tenang. Di tengah rutinitas pagi itu, ada momen ketika Pak Karim merasa sedikit goyah. Ketika ia membersihkan mihrab masjid, matanya tertuju pada secarik kertas tua yang terselip di bawah karpet sholat. Kertas itu adalah dokumen pertama yang ia temukan di gudang tua, yang membawanya ke dalam perjalanan panjang ini. Ia mengambilnya dengan hati-hati, membaca tulisan tangan samar yang memberikan alamat gudang tersebut. Pikirannya kembali ke malam itu. Malam ketika ia mendengar suara gaib yang mengarahkannya pada kebenaran. Tubuhnya gemetar sedikit, bukan karena takut tapi karena rasa hormat yang mendalam. Ia duduk di depan mihrab, memandangi kertas itu lama-lama. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini semua adalah takdir yang Allah tetapkan untuknya? Apakah ia dipilih untuk menjadi alatnya dalam menegakkan keadilan? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Pikiran-pikiran itu membuat emosinya naik turun. Kadang ia merasa yakin bahwa ini adalah rencana Allah,
Tapi kadang ia juga merasa ragu apakah ia layak mendapatkan peran ini. Namun, di tengah kebimbangannya, ia selalu kembali pada satu keyakinan, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Setelah beberapa saat termenung, Pak Karim memutuskan untuk membakar kertas itu. Ia tidak ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan atau trofi kemenangan. Baginya, ini adalah bagian dari perjalanan yang sudah selesai dan tidak ada gunanya mempertahankan barang-barang dari masa lalu. Ia mengambil lilin kecil dari sudut mihrab, menyalakannya dengan hati-hati, lalu meletakkan kertas itu di atas nyala api. Api menyala cepat, membakar kertas itu hingga menjadi abu. Saat abu itu jatuh ke lantai, ia merasa lega, seolah beban terakhirnya telah hilang. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Di sore hari, ketika ia sedang membersihkan menara masjid, ia melihat sesuatu yang aneh. Di dinding menara, ada coretan-coretan kecil yang tampak seperti tulisan tangan. Awalnya, ia mengira itu hanya bekas vandalisme oleh anak-anak nakal. Tapi saat ia mendekat, ia menyadari bahwa tulisan itu adalah ayat-ayat suci yang ia hafal sejak kecil. Tulisan itu tampak usang, seolah sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Padahal ia yakin bahwa dinding menara ini bersih ketika ia membersihkannya kemarin. Pak Karim berdiri diam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa menjelaskan fenomena ini, tapi ia tahu bahwa ini adalah pesan dari Allah. Ayat-ayat itu adalah pengingat bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Meskipun skandal bank syariah telah terungkap dan para pelaku kejahatan telah dihukum, masih ada banyak ketidakadilan di dunia ini yang harus diperjuangkan. Ia tidak bisa berhenti hanya karena satu kemenangan. Ia harus terus bergerak maju, meskipun tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Malam itu, ia duduk di serambi masjid, memandang ke arah horizon yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa daun-daun kering yang berguguran di halaman. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Ia bukan lagi seorang muadzin biasa yang hanya menjalani rutinitas harian. Ia adalah bagian dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Perjuangan untuk menegakkan keadilan, meskipun risikonya besar. Namun, meskipun tantangan-tantangan itu masih ada, ia merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Allah selalu ada di sisinya, melindungi dan membimbingnya. Ia juga tahu bahwa kebenaran pasti akan menang pada akhirnya, asalkan ia tetap sabar dan taat. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, harapan, dan keyakinan bahwa keadilan pasti akan ditegakkan. Di langit, bulan purnama bersinar terang, seolah memberikan isyarat bahwa kegelapan tidak akan pernah menang selamanya. Bab 10. Damai di Masjid Al-Ikhlas. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa Al-Ikhlas dengan cahaya lembut yang memantul dari kubah putih masjid. Udara segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disentuh embun. Namun, hari ini terasa lebih istimewa dibandingkan pagi-pagi sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah ketenangan yang mendalam, seolah alam ikut merayakan keadilan yang telah ditegakkan. Masjid Al-Ikhlas tampak lebih ramai dari biasanya. Bahkan sebelum waktu sholat subuh tiba nih, Pak Karim bangun lebih awal seperti biasa. Ia membersihkan halaman masjid dengan sapu bambu lusuhnya, menciptakan pola melingkar di tanah merah yang basah oleh tetesan air hujan semalam. Gerakan tangannya pelan tapi penuh kesadaran, seolah setiap sapuan adalah bentuk rasa syukur atas apa yang telah terjadi. Ia tidak lagi merasa seperti seorang muadzin biasa yang hanya menjalani rutinitas harian. Ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk menegakkan kebenaran yang melampaui dirinya sendiri. Di sudut halaman masjid, ada beberapa warga yang datang lebih awal untuk membantu membersihkan. Mereka bukan sekadar jemaah biasa, tapi juga korban skandal bank syariah yang akhirnya mendapatkan restitusi. Salah satu dari mereka adalah Pak Hamid, seorang petani tua yang kehilangan tabungan hasil panen selama bertahun-tahun. Ia duduk di serambi masjid, memperbaiki keranjang anyaman bambu sambil sesekali tersenyum pada Pak Karim. Senyum itu tidak banyak bicara, tapi penuh makna.
Ia tahu bahwa Pak Karim adalah salah satu orang yang membuat keadilan ini mungkin terjadi. Namun, meskipun banyak warga yang bersyukur, ada juga yang masih skeptis. Beberapa orang di desa mulai membicarakannya dengan nada sinis. Apa benar dia yang membongkar skandal itu? Bisik seorang ibu kepada tetangganya di pasar. Bukankah dia hanya seorang muadzin? Apa dia punya kekuatan sebesar itu? Bisikan-bisikan itu kadang sampai ke telinga Pak Karim, tapi ia tidak peduli. Ia tahu bahwa pengakuan manusia tidak penting baginya. Yang penting adalah Allah mengetahui niat baiknya, dan itulah yang membuatnya tenang. Di tengah rutinitas pagi itu, ada momen ketika Pak Karim merasa sedikit goyah. Ketika ia membersihkan mihrab masjid, matanya tertuju pada secarik kertas tua yang terselip di bawah karpet salat. Kertas itu adalah dokumen pertama yang ia temukan di gudang tua, yang membawanya ke dalam perjalanan panjang ini. Ia mengambilnya dengan hati-hati, membaca tulisan tangan samar yang memberikan alamat gudang tersebut. Pikirannya kembali ke malam itu. Malam ketika ia mendengar suara gaib yang mengarahkannya pada kebenaran. Tubuhnya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang mendalam. Ia duduk di depan mihrab, memandangi kertas itu lama-lama. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini semua adalah takdir yang Allah tetapkan untuknya? Apakah ia dipilih untuk menjadi alatnya dalam menegakkan keadilan? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Pikiran-pikiran itu membuat emosinya naik turun. Kadang ia merasa yakin bahwa ini adalah rencana Allah, tapi kadang ia juga merasa ragu, apakah ia layak mendapatkan peran ini. Namun, di tengah kebimbangannya, ia selalu kembali pada satu keyakinan, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Setelah beberapa saat termenung, Pak Karim memutuskan untuk membakar kertas itu. Ia tidak ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan atau trofi kemenangan. Baginya, ini adalah bagian dari perjalanan yang sudah selesai, dan tidak ada gunanya mempertahankan barang-barang dari masa lalu. Ia mengambil lilin kecil dari sudut mihrab, menyalakannya dengan hati-hati, lalu meletakkan kertas itu di atas nyala api. Api menyala cepat, membakar kertas itu hingga menjadi abu. Saat abu itu jatuh ke lantai, ia merasa lega, seolah beban terakhirnya telah hilang. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Di sore hari ketika ia sedang membersihkan menara masjid, ia melihat sesuatu yang aneh. Di dinding menara, ada coretan-coretan kecil yang tampak seperti tulisan tangan. Awalnya, ia mengira itu hanya bekas vandalisme oleh anak-anak nakal. Tapi saat ia mendekat, ia menyadari bahwa tulisan itu adalah ayat-ayat suci yang ia hafal sejak kecil. Tulisan itu tampak usang, seolah sudah ada di sana selama bertahun-tahun, padahal ia yakin bahwa dinding menara ini bersih ketika ia membersihkannya kemarin. Pak Karim berdiri diam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa menjelaskan fenomena ini, tapi ia tahu bahwa ini adalah pesan dari Allah. Ayat-ayat itu adalah pengingat bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Meskipun skandal bank syariah telah terungkap dan para pelaku kejahatan telah dihukum, masih ada banyak ketidakadilan di dunia ini yang harus diperjuangkan. Ia tidak bisa berhenti hanya karena satu kemenangan. Ia harus terus bergerak maju, meskipun tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Malam itu, ia duduk di serambi masjid, memandang ke arah horizon yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa daun-daun kering yang berguguran di halaman. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Ia bukan lagi seorang muadzin biasa yang hanya menjalani rutinitas harian. Ia adalah bagian dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Perjuangan untuk menegakkan keadilan, meskipun risikonya besar. Namun, meskipun tantangan-tantangan itu masih ada, ia merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Allah selalu ada di sisinya, melindungi dan membimbingnya. Ia juga tahu bahwa kebenaran pasti akan menang pada akhirnya, asalkan ia tetap sabar dan taat. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, harapan dan keyakinan bahwa keadilan pasti akan ditegakkan. Di langit, bulan purnama bersinar terang, seolah memberikan isyarat bahwa kegelapan tidak akan pernah menang selamanya.